Bab 15. Apa bukti keberadaan Allah? Mencari bukti bahwa Allah ada atau tidak adalah iman yang sehat. Sudah sejak lama orang-orang kepujian Allah dan para ilmuwan belajar tentang membuktikan keberadaan Allah. Ada beberapa metode yang mereka kembangkan. Pertama, argumen kosmologis. Alam semesta ada karena ada penyebab untuk keberadaannya. Ketika alam semesta ada, hal itu terjadi karena suatu penyebab. Secara filosofis, itu disebut penyebab pertama. Apabila ada akibat, pasti ada sebabnya. Jikalau sejarah dunia adalah akibat, pasti ada penyebab yang mementaskan sejarah dengan indah. Penyebab itu adalah Tuhan. Argumen yang berpandangan seperti ini adalah argumen kosmologis. Penyebab untuk segala makhluk adalah Tuhan Allah. Dia adalah penyebab utama dalam alam semesta. Tidak ada akibat jika tidak ada sebab. Argumen seperti ini sangat meyakinkan. Walaupun begitu, ada orang-orang yang tidak mengakuinya dan terus bertanya balik. Jika demikian, siapakah yang menciptakan Allah? Jikalau akibat ada karena suatu penyebab, siapakah penyebab Allah ada? Akibatnya, argumen ini tidak memuaskan lagi. Namun menurut iman saya, Allah sendiri menjadi penyebab. Allah ada dengan sendiri dan tidak ada yang menciptakannya. Kita menyebutnya yang berada sendiri. Dia sendirilah penyebab dan dia sendirilah akibatnya. Hanya dialah Allah. Argumentasi kosmologis melihat bahwa penyebab untuk segala sesuatu adalah Allah. Kedua, argumen ontologis. Ontologis berarti setelah ada suatu eksistensi, muncul namanya dan membahas esensi dan sifatnya. Jika tidak ada esensi sendiri, pembahasan tidak akan terjadi. Karena ada Allah, ada juga kata Allah. Kemudian akan muncul pembahasan Allah itu siapa. Jika tidak ada eksistensi, suatu sifat atau nama tidak akan dibahas. Dengan kata lain, jikalau tidak benar-benar ada, siapakah akan berdebat tentang hal yang tidak ada? Ontologi mengira bahwa semua eksistensi kurang sempurna, tetapi pasti ada eksistensi yang sempurna, inherent, dan existent yang mendasar. Segala sesuatu berasal dari eksistensi itu. Ini merupakan salah satu metode argumentasi filosofis. Dalam teologi, hal ini dibahas di bidang teologi sistematika. Dalam epistemologi, merupakan menggunakan argumen ontologis untuk mengenal Tuhan. Eksistensi yang sempurna, eksistensi yang kekal, akan berada sebagai substansi. Ketiga, argumen historis. Oleh pandangan historis ini, keberadaan Tuhan selalu dipercaya. Sejak abad ke-18 muncul pemikiran ateis. Saat itulah muncul pernyataan bahwa Tuhan tidak ada. Walaupun belum ada bentuk pemerintahan dan negara, bentuk agama selalu ada. Arnold Toynbee berkata, ketika berkeliling dunia, negara dan pemerintahan belum ada, tetapi agama ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Oleh karena itu, argumen historis mengklaim bahwa Tuhan selalu ada. Allah ada secara historis. Sejarah sendiri adalah semua proses yang mewujudkan kehendak Allah. Sejarah memiliki arah dan prinsip muncul dari situ. Tidak terjadi kebetulan, tetapi ada Allah yang menggerakkan sejarah. Inilah pandangan mereka. Keempat, argumen moral. Argumentasi moral ditata oleh Immanuel Kant. Kant adalah seorang filsuf terkenal. Ia tidak menikah dan hidup sendirian seumur hidup untuk belajar filosofi ini. Ia menulis buku Critique of Pure Reason dan Critique of Practical Reason yang terkenal. Ia mengajukan semua pertanyaan akan hal ini, yaitu Tuhan ada atau tidak. Jika ada, bagaimana dapat dipercaya keberadaannya? Ia tidak puas dengan argumen lain, tetapi ia tidak dapat memungkiri satu hal. Apakah itu? Ia bukan hasil pembelajaran, melainkan ada hati nurani dalam diri kita sejak lahir. Jikalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, hati nurani itu memberatkan hati kita dan menunjukkan kesalahannya. Jadi, dia menanamkan hati nurani ini dalam diri kita. Ini bukan hal yang kita pelajari. Moral yang bersinar dalam diri kita adalah hukum imanen. Hukum ini bukan hal a posteriori, melainkan kita telah memilikinya secara a priori. Jikalau ada seorang yang baik, bukankah ia telah menanamkan hukum yang baik ini dalam hati nurani kita? Tanpa dia, tidak akan dapat keluar hukum seperti ini. Ia memandang ada suatu eksistensi moral yang memberikan hukum moral ini. Argumen-argumen ini membuktikan bahwa ada Allah. Keempat, argumen ini menjelaskan keberadaan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus menjadi bukti paling besar akan keberadaan Allah. Tuhan Yesus datang untuk menyaksikan keberadaan Allah. Kita tidak dapat berkata bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah bohong. Walaupun mereka belum bergereja atau percaya, mereka tidak akan menganggap Yesus sebagai pembohong. Tuhan Yesus tidak menolak kematiannya di salib untuk menyaksikan kehendak Allah. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah hidup. Manusia biasa tidak akan mati dan hidup kembali.
Melalui peristiwa kebangkitan, Yesus membuktikan Allah yang hidup. Biasanya, Sakyamuni dianggap bahwa ia telah terbebas. Tetapi bagaimana hal itu terjadi? Tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ada juga bukti. Namun kebangkitan Tuhan Yesus ada bukti. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang melihatnya, melainkan sekaligus 500 orang melihat selama 40 hari lebih. Dari 11 kali Tuhan Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang bangkit di depan banyak orang. Ketika 11 murid berkumpul, Tuhan Yesus dapat masuk ke ruang tanpa membuka pintu dan dapat menghilang tanpa membuka pintu. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan tubuh yang bangkit. Oleh karena mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, murid-murid Yesus tidak terpencar dan menyaksikan berita itu ke seluruh dunia. Dan itu menjadi agama Kristen sekarang. Tuhan Yesus yang bangkit melampaui waktu, ruang, dan materi. Dalam surat Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan 26 kali bahwa aku datang ke dunia ini karena Allah, Bapakku mengutusku. Jikalau firman yang dikatakan Yesus adalah bohong, Tuhan Yesus menjadi pembohong besar di dunia. Namun sampai sekarang walaupun mereka non-Kristen, tidak ada orang yang berkata bahwa Yesus adalah pembohong. Hanya sayangnya mereka menganggap Yesus adalah orang yang hebat, tetapi tidak mengetahui firman yang dikatakannya. Kita perlu segera membaca Alkitab. Jikalau tidak dapat membaca seluruh Alkitab, silakan membaca 4 kitab dalam Perjanjian Baru. Bagian itu dapat dibaca dalam 1 hari. Melalui kitab-kitab itu Tuhan Yesus berfirman secara teliti bahwa Allah, kerajaan surga dan neraka juga ada. Keenam, Alkitab membuktikan hal itu. Semua bukti tentang keberadaan Allah ada dalam Alkitab. Barang siapa membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh tidak akan meragukan hal itu. Lew Wallace, direktur film Ben-Hur adalah satu contoh. Ia menyangkal keberadaan Allah. Untuk menyangkal keberadaan Allah, ia ingin mengetahui isi Alkitab. Ia mulai membaca Alkitab dan akhirnya mengetahui bahwa Allah hidup dan sedang bekerja. Akhirnya, ia membuat karya besar. Jalan paling aman dan sempurna adalah membaca Alkitab. Ketika kita bertemu dengan pemimpin yang baik dan membaca Alkitab, kita akan menemukan Allah. Saya pernah mendengar kesaksian seorang yang berkata, "Saya akan percaya Allah jikalau Anda dapat menunjukkan keberadaan Allah kepada saya." Seorang pendeta memberikan Alkitab kepadanya dan berkata, "Jikalau Anda sudah membaca Alkitab 2 kali, datanglah kepada saya. Saya akan menunjukkan Allah kepada Anda." Selama ia membaca, ia menemukan Allah. Ia tidak perlu datang kepada pendeta itu. Anda bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apabila Anda merasa berat membaca dari Kejadian, Anda boleh membaca dulu kitab-kitab Injil. Melalui firman Yesus, kita akan dapat mengetahui bahwa Allah ada, kerajaan surga dan neraka juga ada.